Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filza Nadir Syifa dengan NIM 25612010229 dari kelas AB Manajemen mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab 7 persediaan. Pengendalian persediaan, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Lalu, pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Jadi dokumen yang merupakan yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, juga faktur pemasok. Di sini ada pesanan pembelian yang disebut dengan purchase order, yaitu memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Yang kedua ada laporan penerimaan, yaitu receiving report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Dan di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu preventif, pencegahan, detektif, mencari kebenaran, yaitu menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci, menggunakan cermin dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. Di sini ada melaporkan persediaan. Perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun, memastikan kuantitas persediaan, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Di sini ada asumsi-asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi-asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya itu terbagi menjadi dua, yaitu arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Yang kedua, ada metode biaya persediaan, yaitu masuk pertama, keluar pertama yang disebut dengan first in dan first out, FIFO. Yang kedua ada biaya rata-rata tertimbang. Lalu di sini ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsi 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei, yaitu bulan Mei tanggal 10 pembelian 1 unit di harga 9.000. Pada tanggal 18 Mei pembelian 1 unit 13.000 dan pada tanggal 24 Mei pembelian 1 unit di harga 14.000. Totalnya itu pada bulan Mei 3 unit dengan total 36.000. Harga rata-rata per unit 12.000, jadi 36.000 dibagi 3 unit. Lalu di sini ada asumsi 1 unit dijual senilai 20.000 pada tanggal 30 Mei. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik, unit yang terjual dikenal dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Mei unit yang terjual adalah biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba bruto 7.000 dan persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama keluar pertama yaitu first in first out yang bisa disebut dengan FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Juga persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Lalu metode biaya rata-rata tertimbang yaitu beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Di sini ada contoh metode biaya persediaan bagi menjadi dua, yaitu metode FIFO dan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual itu item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik itu item barang dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Bisa dilihat ada contohnya. Metode masuk pertama keluar pertama yang bisa disebut dengan FIFO itu biaya yang dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metodenya sering konsisten dengan arus fisik. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh. Lalu di sini ada contoh tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perpetual yang bisa disebut dengan FIFO. Metode biaya rata-rata tertimbang dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan.
Jadi biaya ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya. Di sini ada contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik itu hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Jadi tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Lalu ada penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama keluar pertama yang bisa disebut dengan FIFO, kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari yaitu pada tanggal 1 persediaan 1000 unit, biayanya 20.000 per unit dengan jumlah 20 juta. Pada tanggal 10 Januari pembelian 500 unit, biaya per unitnya itu 22.400 dengan total 11.200. Lalu pada tanggal 30 Januari pembelian di 600 unit dengan biaya per unitnya 23.300 dengan total 13.980.000. Jadi yang tersedia untuk dijual selama bulan berjalan yaitu 2.100 unit dengan total 45.180.000. Lalu, di sini ada metode penghitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Jadi biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai biaya paling akhir 600 unit, biaya 23.300 per unitnya dengan total 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200 unit, biaya per unitnya itu 22.400, jadi totalnya 4.480. Maka persediaan 31 Januari di 800 unit itu tertotal di 18.640.000. Lalu di sini ada beban pokok penjualan yang ditunjukkan persediaan awalnya di 1 Januari itu 20 juta, pembeliannya 11.200.000 ditambah 13.980.000 jadi 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januarinya itu adalah 45.180.000. Persediaan akhir di tanggal 31 Januari itu 18.460.000. Maka beban pokok penjualan yaitu 26.720.000. Lalu di sini ada tampilan contoh arus biaya FIFO. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara total biaya unit yang tersedia untuk dijual per unit tersedia untuk dijual. Metode biaya rata-rata tertimbang itu data barang 127B akan digunakan seperti di contoh. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, persediaan akhir. Menggunakan sistem persediaan perpetual, laporan laba rugi itu bisa dilihat di sini ada penjualan dari FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. Pengaruh dari perubahan biaya harga, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang, di sini ada peningkatan biaya harga dan penurunan biaya harga. Persediaan dalam laporan keuangan merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Jadi berdasarkan pertimbangan lain, selain biaya dalam kasus di sini ialah biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan. Jadi metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah yang bisa disebut dengan lower of cost of or market yang disebut dengan LCM digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud ialah nilai realisasi neto, net realizable value dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai perkiraan harga jual dikurangi biaya langsung atau pelepasan. Biaya langsung atau pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan atau komisi penjualan. Asumsi data tentang persediaan yang rusak itu biaya awalnya di 1 juta, perkiraan harga jualnya 800, perkiraan beban penjualannya 150. Jadi dalam penerapan LCM nilai pasar dari persediaan ialah 650.
Cara menghitungnya yaitu nilai pasar atau nilai realisasi neto yang disebut dengan 800.000 dikurangi 150.000 yaitu 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000 yang dimana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah 650. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu biaya, harga pasar, dan penurunan apapun yang dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Boleh dilihat di sini ada contohnya, penjelasannya. Lalu, persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal berikut dilaporkan dengan 2 metode, yaitu metode untuk menghitung biaya persediaan yang bisa disebut dengan FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Lalu yang kedua, metode penilaian persediaan, yaitu biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan dari kedai kopi, laporan posisi keuangan 31 Desember 2016. Lalu di sini ada pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Ada contohnya bisa dilihat. Di sini juga ada pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun dari Sinar Express laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2016. Di sini juga ada tampilan contoh pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Analisis dan interpretasi keuangan itu persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terlalu banyak persediaan dapat mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan juga meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah tersedia yang dimiliki selama periode tertentu. Jadi semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan di sini ada contoh dari PT Matahari, bisa dilihat dan contohnya. Jumlah hari penjualan dalam persediaan, ukuran kasar atau lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh menjual dan mengganti persediaan. Itu di sini ada jumlah hari penjualan dalam persediaan. Cara penghitungannya yaitu persediaan rata-rata per beban pokok penjualan rata-rata harian. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung dengan contoh di bawah. Memperkirakan biaya persediaan itu ada 2 metode retail, metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan di sini ada 4 langkah. Lalu di sini ada contoh dari menentukan persediaan dengan metode retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan diterapkan dengan 4 langkah. Dan di sini juga ada contohnya dari metode laba bruto. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.